Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang masih tetap setia menantikan dan menyaksikan video dari Bang Alda Coach. Mudah-mudahan semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-temanku, saudara-saudaraku yang menjalankan ibadah puasa. Insya Allah semuanya bisa sampai akhir ya menjalankan ibadah puasanya, dan segala ibadah yang dapat menambah pahala kita selama di bulan suci Ramadan ini bisa kita laksanakan dengan baik. Amin. Baik teman-teman, masih tetap seputaran pinjaman online. Masih karena apa ya? Karena masih ada pertanyaan-pertanyaan yang datang, yang nanya gitu. Apalagi ini belakangan ini pertanyaan yang masuk ke WA itu, Bang, ini debt kolektornya datang nih Bang. Dia tunjukin WA-nya ntar, tapi nggak usah lah. Soalnya itu ada namanya ya, ada nama kurang etis gitu loh, kita masukin, kita coret, nanti namanya juga ketahuan juga itu punya siapa. Jadi nggak usah lah. Jadi yang jelas itu datangnya dari Kredit Pintar, kemudian dari Kredivo ya. Kemudian ini kok yang datang itu yang legal-legal ya, debt collector itu yang legal-legal tuh. Nah, jadi teman-teman yang didatangi atau yang dapat kiriman WA atau SMS atau telepon yang menyatakan debt kolektornya itu akan datang ingin bertemu, atau dia bacaan itu survei sebenarnya. Kami ingin datang ke tempat Anda untuk melakukan survei. Survei loh, bukan pengancaman, bukan penagihan. Mereka mau survei, ingin memastikan bahwasanya data-data Anda masih sama seperti pada saat Anda mengajukan aplikasi di pinjaman online. Pinjaman di aplikasi pinjaman online. Pinjaman di aplikasi pinjaman online. Oke. Nah, jadi setiap kalimatnya itu teman-teman harus bisa mengerti ya, memahami mereka ingin apa. Debt collector datang ke tempat kita itu ingin ketemu dengan kita, mau ngapain. Nah, kalau mereka menanyakan kapan ini pembayaran, ini loh tagihan Anda sudah jatuh temponya, sudah mengalami keterlambatan. Nah, di situ kan nanti untuk berikutnya kan pasti dia dan Anda komunikasinya itu kan akan mencari solusi atau mencari titik temu lah ya gitu ya, bahasanya titik temu. Ini maunya gimana nih gitu ya. Dan berkali-kali juga aku sampaikan kalau yang legal atau yang memang dia resmi bisa melakukan pelaporan bahwasanya kita ini adalah debitur yang bisa dimasukkan ke dalam kategori blacklist di SLIK OJK, itu mereka nggak perlu marah-marah gitu loh. Nah, nggak perlu marah-marah, mereka juga hanya ingin menanyakan bagaimana nih gitu. Ya, Anda kan bisa jelaskan kondisi Anda seperti apa sekarang gitu ya. Kemudian kalau dia yang DC-nya ilegal, kalau DC ilegal itu cuma beraninya di SMS doang, di telepon, kemudian di WA, kemudian ngancam-ngancam mau sebar data. Nah, kan kalau sebar data ini, kalau di YouTube ini udah banyak channel-channel yang bahas-bahas tentang pinjaman online, debt kolektornya gimana, ada debt kolektornya atau enggak, kemudian cara mengatasinya, kemudian cara tutorial mengajukan pinjaman mudah cair, banyak gitu. Cuman yang masih terjadi di lapangan itu masih banyak aja orang yang masih ketakutan gitu ya, masih was-was. Itu was-was itu karena apa sih? Karena nggak mau cari tahu, nggak mau nambah wawasan. Jadi teman-teman harus cari tahu juga lah gitu ya. Jangan cuman ketakutan aja yang berlebihan, itu juga nggak baik. Jadi ketakutan karena seperti ini. Gini. Pada saat kalian mengajukan pinjaman online ya di aplikasi pinjaman online itu, apa sih yang diagunkan? Apa sih yang dijadikan jaminan? Nggak ada kan? Apakah surat tanah? Enggak. Sertifikat vaksin? Vaksin enggak lah. BPKB kendaraan? Enggak kan? Enggak ada yang dijadikan jaminan juga gitu. Yang ada mereka mampu, yang ada mereka bisa
mengakses kontak, lokasi atau kamera itu karena kita yang mengizinkan. Karena Anda yang mengizinkan pada saat Anda mengajukan pinjaman online. Itu mereka bisa mengotorisasi seperti itu. Nah, itu kan semua ada aturannya. Sebar data itu ada aturannya. Ada yang bisa mereka kalau lakukan sebar data itu ada undang-undangnya, ada pasal-pasalnya, dan ada ketentuannya. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak mau menambah wawasan, hanya mendengar sana sini, nggak mau cari tahu lagi bagaimana sebenarnya aturan main ini, ya Anda akan terjebak. Pikiran Anda itu akan terjebak terus dengan ruang lingkup yang diselimuti dengan rasa takut. Sih kalimatnya. Nah, jadi kalau seandainya yang ilegal itu datang dan menggunakan kata-kata kasar, kemudian memancing, ya memang kayaknya, aduh, ini memang debt collector ini yang ilegal ya. Debt collector yang ilegal itu memang jagonya tuh. Memang kayaknya memang misi dia memang bagaimana memancing supaya Anda yang marah duluan, supaya Anda yang emosi duluan. Nah, makanya Anda harus sudah bisa setel, sudah bisa atur emosi Anda. Begitu ketemu dengan debt collector yang tahu ini ilegal nih, santai aja gitu. Sampai dia sendiri yang emosi, sampai dia sendiri yang kesel, videoin. Ya, jangan lupa videoin. Itu barang bukti juga. Kemudian SMS atau WA yang isinya berbau-bau teror disimpan, di screenshot biar nggak hilang. Ya, karena itu Anda bisa melaporkan itu ke pihak kepolisian atau pihak OJK. Gini loh, ada pernah statement begini, ngelapor ke pihak OJK juga nggak pernah tanggapin. Iya emang. Jadi mereka nggak akan nanggapin secara langsung. Jadi mereka akan mengumpulkan data. Setiap kali ada pelaporan, mereka kumpulkan datanya dan mereka akan cari tahu ini aplikasi ini sesuai aturan mereka atau enggak. Kalau enggak, mereka kan punya tim IT nih yang bisa melacak keberadaan kantor pinjaman online tuh yang ilegal. Sekali lagi, yang ilegal. Jadi yang ilegal Anda nggak perlu takutnya berlebihan. Yang menghadapi pinjaman online atau tagihan pinjaman online yang ilegal, Anda nggak perlu ketakutan yang berlebihan. Begitu juga yang legal. Kenapa? Yang legal kita nggak perlu takut berlebihan. Begini, sanksinya yang legal itu Anda hanya akan di blacklist di Slick OJK atau dulu BI Checking. Sekali lagi ya, apabila Anda mengalami gagal bayar, belum mampu bayar, belum bisa bayar di pinjaman online yang aplikasi pinjaman online yang legal, yang sah, yang terdaftar, diawasi oleh OJK, sanksi Anda hanyalah BI Checking atau Slick di blacklist di Slick OJK. Cuman itu. Tinggal nanti kapan Anda mau bayar, Anda punya rezeki, Anda punya uang, Anda tinggal konfirmasi ke OJK ingin membayar. Kalau misalnya aplikasinya sudah tutup, tanya ke mereka. Aku belum tahu ya kalau seandainya aplikasinya tutup atau mungkin Anda terbebas dari hutang atau pinjaman, itu nggak tahu juga, aku belum tahu itu. Tapi yang jelas Anda bisa ke OJK dan berkonsultasi di sana. Apabila nanti suatu saat insya Allah mudah-mudahan ada rezekinya untuk membayar pinjaman online. Ya, jadi ini sekarang ini puasa nih, ya, bentar lagi Lebaran nih. Masa iya mikirin ini pinjaman, mau bayar pinjaman online, sedangkan uang Anda saja belum ada, THR aja masih jauh gitu ya. Dari zaman kapan gitu, semua juga orang tahu yang namanya hutang itu harus dibayar. Cuman masalahnya kalau untuk kebutuhan sehari-hari aja, kebutuhan 1 bulan itu aja itu masih Senin Kamis napasnya. Masa iya mengutamakan itu dulu? Entar ya. Jadi tanggung jawabnya itu, aduh, kalau bicara ini bisa jadi berlebihan jadinya, kita kemana-mana jadinya. Yang jelas beginilah, utamakan keluarga dulu. Ya kan, nggak mungkin Anda bayar hutang pinjaman online apalagi ilegal, tapi keluarga Anda, istri Anda, anak Anda itu nggak makan, nggak mungkin juga gitu ya. Jadi utamakan dulu. Dan memang Anda harus berusaha. Kita semua harus berusaha lah
untuk mendapatkan yang lebih baik gitu, lebih banyak gitu, memang harus berusaha lah. Memang kita harus dipaksa untuk putar otak gimana caranya supaya kita punya penghasilan lebih. Saat ini seperti itu dan zamannya memang udah seperti itu. Makanya teman-teman, aku tarik kesimpulan ya. Pertama, kalau debt collectornya datang ke tempat kerja Anda, jangan ajak dia ngobrol di dalam ruangan kantor. Ya ajak di luar kantor bicarakan. Apalagi yang legal tuh, ya Anda harus mampulah untuk membangun komunikasi yang baik dan jangan sebelum dia datang Anda udah menganggap dia musuh. Ya, anggap aja yang datang tuh teman gitu, ceritakan. Nanti kan dari situ Anda tahu dia mau menggiring kita kemana. Apakah dia tetap memaksa harus bayar, itu pasti. Cuman caranya bagaimana, apakah memaksanya kasar atau sama seperti dengan yang ilegal. Ya itu kan yang jelas Anda, kalau saran aku jangan sampai membuat suatu pernyataan tertulis bahwasanya Anda akan membayar tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, jam sekian, ini detik sekian. Gak usah, tetap nyatakan secara lisan kita akan bayar seandainya memang nanti uangnya sudah ada. Begitu. Kalau nanti Anda buat perjanjian atau buat pernyataan dan Anda ingkar, Anda masuk wan prestasi. Wan prestasi itu pidana loh. Ya. Jadi kalau yang debt collector ilegal itu nggak akan datang. Bagaimana mereka mau datang? Bagaimana mereka mau ketemu sama Anda sedangkan mereka aja diburu oleh Satgas Waspada Investasi. Ya kan? Jadi yang debt collector ilegal mau datang, ya datang aja. Yang legal mau datang, ya datang aja. Kan ngobrol, nggak bawa senjata tajam, gitu ya. Kan mau cerita nih, gitu. Ya Anda harus punya kemampuan juga untuk berkomunikasi dengan baik, gitu ya. Harus dimulai dengan diri kita lah untuk memulai dengan hal-hal yang baik. Nah, terkait dengan kehadiran debt collector itu, jangan sampai jadi satu hal yang bakal menghantui. Takutnya berlebihan, khawatirnya berlebihan, itu mengganggu juga, mengganggu kesehatan diri kita gitu ya. Jadi tetap aja jalani aktivitas sehari-hari, tetap kita berpikir ingin membangun kondisi keuangan yang lebih baik, kemudian fokus dengan rencana-rencana yang sudah dibuat supaya nantinya teman-teman mampu tuh, pasti mampu untuk bisa membayar pinjaman-pinjaman yang sudah Anda gunakan, gitu kan. Kalau memang nanti tidak mampu membayar sekaligus dengan bunganya, mungkin Anda bisa bernegosiasi dengan aplikasi, dengan si pemilik pengusahanya gitu, untuk bisa membayar hutang pokok saja. Ya. Jadi kalau misalnya mau bicara soal hukum, mau bicara soal dalil-dalil hukumnya, ya Anda juga harus mau rajin mencari dan melihat, searching gitu loh. Di Google kah, di internet kah, di artikel-artikel kah gitu ya. Anda harus maulah, jangan cuman nunggu debt collector datang, hanya dengar berita tapi Anda nggak tahu yang pastinya seperti apa. Kalau mau datang debt collector yang legal, ya monggo datang. Yang ilegal datang, silakan, nggak apa-apa, kita ngobrol, kita cerita, kita carikan solusinya. Begitu antara debitur dan debt collector. Nah, kalau seandainya Anda terganggu dengan telepon, WA, SMS, email yang terus-terusan menelpon, ya kalau itu ceritanya Anda kan sebenarnya bisa ganti nomor, ya ganti akun WA, hapus akun WA yang lama. Ya, kabarkan dengan teman-teman yang lain. Oh ribet bang, ya ribet ya, pasti ribet. Tapi itu cara yang harus kita catat dulu nomor kontaknya, atau kita pindahkan dulu nomor kontaknya ke akun Google yang lain. Nanti begitu punya kartu baru, akun WA yang baru, kita masuk, kita pindahkan lagi nomor ininya, nomor kontak kita yang asli itu kita masukkan lagi ke teman-teman kita, ke kontak ke nomor handphone kita yang baru. Gitu, kalau Anda tidak mau terganggu dengan itu. Yang jelas gak usah bayar pinjaman online dengan atau kepada debt collector. Anda harus bayar langsung melalui aplikasi dan Anda memiliki struk tanda terimanya. Kemudian kalau misalnya mau bayar hutang pokoknya aja, itu Anda harus bisa negosiasi dulu.
sampai Anda mendapatkan suatu kepastian bahwasanya bukti pembayaran lunasnya itu bisa Anda dapatkan. Demikian teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video dari Bang Aldi Coach. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa tetap terus semangat untuk melakukan dan melaksanakan aktivitas sehari-hari. Sebentar lagi nih, jam berapa udah nih? Sebentar lagi sahur nih. Ya, sebentar lagi sahur. Semangat untuk ibadah puasanya bagi teman-teman semua yang sedang menjalankan ibadah puasa. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.